Jadi di kelas 10 kan udah pernah ya dapat trigonometri kan, yang sebatas perbandingan, yang perbandingan trigonometri yang ini, yang ini sudut theta, ini sisi Y, ini X dan R, sin theta adalah Y per X, terus cos theta itu X per Y per X, Y per R, terus sama tangan theta adalah Y per X. Nah, juga ada kalau sinus ini dibalik, itu jadi kosekan. Theta nilainya R per Y. Terus kosinus kalau dibalik jadi sekan, ya R per X. Dan tangan kalau dibalik jadi kepangan. Theta adalah X per Y. Gitu. Terus ini ada sudut istimewa yang harus kita hafalin kan. Ini kan sudut istimewanya. Jadi kalian hafalin nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut 0, 30, 45, 60, sama 90 derajat. Untuk sudut-sudut yang nilainya di atas itu, yang di atas 90 derajat, kalian pakai hubungan sudut berelasi. Gitu. Jadi, yang untuk misalnya sudut 120 gitu, misalnya diminta tangan 120 itu berapa, nah ini bisa diubah jadi tangan 90 tambah 30 atau tangan 180 kurangi 60 gitu. Nanti ini diselesaikan dengan hubungan sudut berelasi. Ini aku nggak ulang bagian ini karena harusnya udah pernah dapat waktu kelas 10 itu ya. Nah, nilai-nilainya aja kalian hafalin lagi kalau belum hafal. Si 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Terus kosinus ini tinggal dibalik-balik aja nih. Kan ini di 90 sinus tuh 1 kan. Nah, ini tinggal kalian balik ke situ gitu. Jadi ngafalinnya gitu. Atau kalau kalian mau lebih gampang ngafalinnya itu gini. Ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 gitu. Kalau mau ngafalin gampangnya gini. Akar 0 kan 0, 0 kali setengah 0 gitu. Akar 1 kan 1, berarti setengah kali 1 setengah. Ini setengah akar 2 biarin, setengah akar 3 biarin, terus setengah akar 4. Akar 4 itu 2, makanya setengah kali 2 1 gitu. Nah, untuk yang kosinusnya tinggal kalian pindah-pindahin dari yang sinus tapi dibalik tuh. Ini yang 1 itu tulis di sini tuh, jadi dibalik. Ini setengah akar 3 kalian tulis di sini setengah yang terakhir 0 gitu. Terus untuk yang tangan hafalin juga nilai-nilai untuk sudut istimewanya ini gitu, karena ini yang akan dipakai untuk di persamaan trigonometri gitu. Oke, karena kebetulan banyak soal tentang persamaan trigonometri, aku ke persamaan trigonometri. Habis itu kita latihan soal tentang persamaan trigonometri. Sebenarnya ini kalian tinggal pakai rumusnya aja sih, pakai rumus yang ada di sini. Nah, yang pertama, kalau diberikan sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A ditambah K kali 360. Nah, nilai K-nya itu dicoba-coba, terserah mau mulai dari berapa. Misalnya X-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kalian pokoknya coba-coba nilai si K, bisa K-nya 0, atau K-nya 1, atau K-nya 2 gitu, atau 3, dan seterusnya. Pokoknya yang menghasilkan nilai X ini berada di dalam interval yang diminta gitu. Ya, nah, jadi sebenarnya tinggal pakai aja nih. Kalau sin X sama dengan sin A, maka yang pertama X sama dengan A ditambah K kali 360. Terus yang kedua juga dihitung juga, X sama dengan 180 derajat dikurangi A tambah K kali 360 gitu. Ini sebenarnya tinggal kalian hafalin rumus yang ada di sini, terus gunakan di soal gitu. Jadi kita ambil soal yang ini, misalnya soalnya aku ambil
yang nomor 1 ya, yang sinus. Karena tadi kan kita baru bahas yang sinus. Nah, ini tinggal kita sederhanakan dulu supaya kita punya bentuknya sin X sama dengan sekian gitu. Nah, ini kan ada 2 akar 2 sin X tambah 2 sama dengan 0. Pokoknya sin X ditinggalin sendiri aja pokoknya. Berarti kan si 2 ini pindah ruas dulu. 2 akar 2 sin X sama dengan minus 2. Terus sin X-nya sama dengan min 2 per 2 akar 2 kan. Nah, ini disederhanakan dulu, kali akar 2 per akar 2 gitu. Terus sin X sama dengan di atas kan minus 2 akar 2, di bawah 4 tuh. Jadi kan min setengah akar 2. Sin X-nya sama dengan min setengah akar 2. Nah, pada tahap ini kalian pikir sinus berapa yang nilainya negatif setengah akar 2 gitu. Nah, kan tadi di tabel kita tahu bahwa yang nilainya setengah akar 2 di sinus itu kan ini, yang hijau nih, ya kan, artinya nilainya 45 derajat, sinusnya sinus 45. Tapi yang namanya sinus 45 itu kan gak ada negatifnya. Sinus 45 derajat itu kan setengah akar 2, positif. Nah, kalian pikir juga sudut di manakah yang menghasilkan sinusnya tuh negatif. Nah, itu kalian perlu ini lihat kuadrannya. Ini koordinat kartesius ya, ini sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu X negatif, dan sumbu Y negatif. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di kuadran 1 semuanya itu positif. Jadi mau dia sinus, cos, tangen, terus temennya sinus kan kosekan, terus temannya cos sinus kan sekan, terus tangen juga kotangen. Nah, ini semuanya ini positif nilainya. Terus di kuadran 2 yang positif hanya sinusnya. Artinya bisa sinus, bisa kosekannya yang positif, yang nilainya positif kosekan. Nah, gitu ya. Terus di kuadran 3 hanya tangen atau temannya si tangen, si kotangen yang positif. Di kuadran 4 adalah si kosinus yang positif atau temannya si sekan yang positif itu. Atau sederhananya kalau kalian udah hafal bahwa hubungannya tuh sinus itu temenan sama kosekan, kosinus itu temenan sama sekan, sama tangen itu temenan sama kotangen, kalian cukup ngafalinnya gini aja: 1, 2, 3, 4 ini gitu. Kalau aku ngafalinnya semua saya tahu caranya. Semua saya tahu caranya. Jadi semua artinya semua positif. Saya berarti sinus yang positif. Tahu berarti T kan, tangen yang positif. C kosinus yang positif gitu. Nah, sekarang kita tuh pengen ngisi di sini sudut berapa yang menghasilkan sinusnya negatif. Karena ini kan negatif setengah akar 2. Sudutnya harus berada di kuadran mana gitu loh. Kalau di kuadran 1 kan semua positif, kita nyari yang sinusnya negatif ya. Sinusnya negatif. Ini semua positif, ini sinus positif. Nah, artinya baru di kuadran 3 di sini yang nilai sinusnya negatif gitu. Nah, supaya ada di kuadran 3, sudutnya itu harus berada di antara 180 sampai 270 gitu ya. Ini sudut 0, 360, ini 90. Nah, sudutnya tuh harus berada di dalam kuadran ini gitu. Nah, tadi kan kita udah punya tuh bahwa sinusnya itu 45 derajat yang nilainya setengah akar 2. Nah, supaya sudut si 45 itu ada di kuadran 3, makanya si 180 harus ditambah 45 derajat gitu, atau 225 derajat. Artinya angka yang ada di sini adalah 225 derajat. Supaya apa? Supaya dia ada di kuadran ke-3 gitu. Kalau bingung, tanyain bingungnya di mana.
Kak, kalau misal pakainya kuadran 4 salah gitu ya, Kak? Nggak salah sih, tapi kita pakai yang paling deket aja. Sesuai yang ketemu pertama kali, di mana ketemu pertama kali negatif itu di kuadran 3, makanya taruhnya di kuadran 3 aja dulu gitu. Nggak salah sih, bukan berarti salah, nggak apa-apa juga. Sekarang kita selesaiin si persamaan ini. Nah, nanti di sini ada 2 persamaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama, nilai X-nya, kita pakai rumusnya tadi, nilai X-nya sama dengan sudutnya 225 ditambah K kali 360 gitu. Jadi udah selesai kan, ini kan udah sebelah kiri ini udah bentuk sederhana nih, udah tinggal X aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal coba-coba nilai K-nya. Kita mulai coba dari K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 kan X-nya 225 ditambah 0 kali 360 kan. Tuh, berarti X-nya kan 225 derajat. Nah, terus kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Yaitu X-nya menjadi 225 ditambah 1 kali 360. Atau X-nya sama dengan 225 tambah 360. Di X-nya 585. Nah, kalau kalian dapat angka begini, lihat lagi domain si X-nya itu dimintanya berapa. Dimintanya kan 360 kan, sampai 360. Sementara ini kan 585, ya di atas 360 kan. Nah, makanya ini nggak termasuk ke dalam penyelesaian kita. Gitu, artinya stop aja hitungnya K-nya sampai 0, nilainya 0 aja. Gitu. Berarti ini kita udah dapat satu nilai X yang memenuhi persamaan yang tadi. Gitu. Kemudian coba lagi untuk rumus yang satunya lagi, yaitu X sama dengan 180 dikurangi sudutnya, itu ditambah kali 360. Jadi X-nya sama dengan minus 45 ditambah K kali 360. Nah, kita coba-coba untuk K sama dengan 0, kita akan mendapatkan nilai X-nya sama dengan minus 45 ditambah 0 kan. Berarti kan minus 45. Nah, tapi tadi domain X-nya itu harus di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, si minus 45 ini kan di luar permintaan si soal. Berarti si negatif 45 ini bukan termasuk dalam penyelesaian. Gitu. Terus coba untuk K sama dengan 1, nanti akan menghasilkan X-nya minus 45 ditambah K kali, K-nya 1 ya. 1 kali 360. Atau X-nya nanti dapatnya 315 derajat. Nah, 315 derajat ini masuk ke dalam rentang X yang diminta. Gitu. Berarti si penyelesaiannya ada 2 nih. Ada 2, yaitu si ukuran penyelesaiannya 225 derajat sama 315 derajat. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Kak, kalau K itu nggak boleh minus ya? Boleh. Selama nilai K-nya itu menghasilkan X yang berada di dalam rentang yang diminta, nggak apa-apa. Ambil aja negatif juga nggak apa-apa. Oke, Kak. K itu udah rumusnya, Kak. Iya, memang sudah di rumusnya kayak gitu. Nah, ini. Memang udah ada di rumusnya kayak gitu. Ya. Kalau K-nya setengah, boleh nggak? Nggak. K itu harus bilangan bulat. Jadi 0, min 1 gitu boleh. Negatif boleh, asal menghasilkan nilai X yang berada di dalam rentang. Tapi kalau pecahan nggak boleh. Lanjut dulu ke soal berikutnya ya. Kita coba soal nomor 2. Nah, kalau rentangnya dikasihnya dalam radian, 2pi kayak gini, itu nggak jadi masalah. Ya, jadi karena kadang-kadang kan kita pakai radian itu suka nggak langsung nyambung. Nah, tips dari aku, kalian berpikirnya dalam sudut derajat aja dulu gitu. Dalam sudut derajat, nanti kalau udah ketemu sudutnya baru dipindah ganti jadi radian, jadi dalam pi. Misalnya nomor 2 ini kan 2 cos X per 3 dikurangi 30 sama dengan akar 3. Sama kayak tadi, pokoknya
biarkan si cosnya itu sendirian. Cos X per 3 dikurangi 30 sama dengan akar 3 dibagi 2. Atau sama aja dengan setengah akar 3 kan. Nah, kita cari kosinus sudut berapa yang nilainya itu setengah akar 3. Gitu. Makanya kembali tadi, tabel sudut istimewa itu kalian harus hafal. Nah, yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Ya kan? Nah, cuman kan ini mintanya dalam radian nih, dalam pi nih di atas. Jadi si 30 derajat ini udah dalam pikiran kita bahwa angkanya itu 30 derajat nih pokoknya. Di sini nih 30 derajat. Nah, 30 derajat itu berapa pi? Ingat, 1 pi radian itu 180 derajat. Jadi, kalau 30 derajat, ini kan dibagi 6 nih. Berarti ini juga dibagi 6. Tinggal 1/6 pi radian. Berarti angkanya itu di sini adalah pi per 6 gitu. Jadi kalau nggak familiar, nggak biasa dengan radian, dengan pi, kalian dalam pikiran kalian carinya yang dalam derajat dulu aja, yang kalian bisa. Nanti baru dipindahkan ke dalam radian. Tuh, lanjut ya. Nah, terus tadi kan rumus yang kalian hafalin, yang aku tulis di depan ini, kalian hafalinnya satu aja ini, satu biji aja. Nanti kalau dalam radian tinggal kalian ganti aja sebenarnya sih angka-angka yang 360 sama 180-nya ini. Nah, ini tinggal diganti aja. Tadi kan 1 pi radian itu kan sama dengan 180 derajat kan. Nah, artinya kalau ini dimintanya dalam radian, yang atas nih yang ini, X-nya sama dengan A ditambah K kali, nah ini kan 360 nih. 360 ini kalau mau jadiin radian, ini kan 180 1 pi. Berarti kalau 360 kan 2 pi. K kali 2 pi. Gitu. Terus rumus yang bawahnya, X-nya sama dengan pi dikurangi A ditambah K kali 2 pi. Gitu. Jadi kalian cukup ngapalin sekali aja dalam sudut gitu. Paling enggak kalian punya pegangan satu. Nah, yang radiannya gimana tinggal kalian ubah lagi gitu. Yang penting kalian ingat kalau 1 pi radian itu nilainya setara dengan 180 derajat yang ini. Itu ya. Jadi kalau kita lanjutin yang ini, si kosinus ini, X per 3 dikurangi 30 sama dengan, kok dikurangi 30 sih? Di sini 30, tapi sini radian. Berarti ini aku ganti aja ya, karena ini radian diganti jadi pi per 6. Ya. Nah, dah. Sama dengan yang pertama adalah pi per 6 ditambah K kali 2 pi. Nah, karena ini kosinus, rumus yang satunya lagi, X per 3 dikurangi pi per 6 sama dengan negatif pi per 6 ditambah K kali 2 pi. Kita balik lagi ke rumus. Nah, yang ini. Beda rumus antara sinus sama kosinus. Kalau kalian perhatikan, yang pertamanya itu sama. Yang kedua itu beda di sini. Kalau sinus 180 min A, kalau kosinus dia pakai min A, tapi selebihnya ininya sama. Gitu. Ya, jadi makanya tadi di bawah kita nulisnya itu. Nah, ini. Yang satu sudutnya, yang satu negatif dari sudutnya, karena ini kita bicara kosinus gitu. Oke, ya. Tinggal diselesaikan deh yang ininya. Si X-nya ini kita cari nilai X-nya dulu. Dari sini kita sederhanakan bentuk si persamaan ini. X per 3 sama dengan pi per 6. Ini pindahkan ruasnya, tambah pi per 6 tambah K kali 2 pi. Tuh, jadi X per 3 sama dengan 2 pi per 6 tambah K kali 2 pi. Jadi X-nya sama dengan, ini kan semua ruas dikali 3 ya, sama dengan pi, 6/6 pi tambah K kali 6 pi. Gitu.
Nah, baru deh di sini kita coba K untuk nilai K sama dengan 0. X-nya sama dengan Pi. Tuh. Kalian bisa langsung bayangin kalau nilai K-nya 1 pasti akan di luar interval X yang diminta, karena interval X-nya kan 0 sampai 2 Pi tuh. Nah, ini kan kalau K-nya 1 langsung 6 Pi kan, langsung gede. Berarti udah selesai sampai sini. Untuk si persamaan pertama kita dapat X sama dengan Pi. Gitu. Ya. Terus yang di sini kita selesaikan juga. X per 3 sama dengan min Pi per 6. Nah, min Pi per 6 yang sebelah sini pindahkan ke sana jadi plus Pi per 6 tambah K kali 2 Pi. X per 3 sama dengan ini min Pi per 6 tambah Pi per 6 kan habis. Tinggal K kali 2 Pi. Sama kayak tadi semua ruas dikalikan 3 jadi K kali 6 Pi. Nah, kita coba untuk K-nya nilainya 0, kita akan dapat X-nya sama dengan 0 gitu. Nah, udah deh selesai, kita punya dua penyelesaian bahwa X-nya itu 0 dan Pi gitu. Oke, ada yang nanya nih, Kak, kalau misal ngerubah jadi Pi-nya di akhir boleh nggak? Kalau soalnya soal pilihan ganda sih, misalnya nggak diminta caranya, nggak apa-apa, karena toh memang nggak diminta cara kan. Ini kan supaya kalian hitungnya lebih gampang. Apalagi ini ada pecahan kan. Tapi kalau misalnya soal esai atau tugas gitu, sebaiknya sih menggantinya itu langsung di awal banget nih yang ini. Sini, pada saat di sini. Jadi 30 derajat itu hanya di pikiran kalian aja. Yang di atas ini nih, cuman coret-coretan kalian aja gitu. Coret-coretan kasarnya. Tapi pada saat bikin jawaban, sebaiknya tetap dalam pi aja gitu ya. Ada nanya lagi, kalau K-nya itu pakai nilai K-nya itu bebas bisa positif. Iya, pokoknya nilai K-nya tuh bebas bisa positif atau negatif. Pokoknya yang penting menghasilkan nilai sudut yang berada di dalam interval yang diminta di soal. Gitu. Pokoknya itu, intinya itu. Yang jelas K boleh berapa aja, asalkan bilangan bulat. Negatif boleh, 0 boleh, positif apalagi boleh. Oke, ada lagi mau tanya, 2 pi per 6 dikali 3 bisa jadi pi itu kayak gimana kan? 2 pi per 6 dikali 3 kan? Ini bukan n ya, ini pi. Kan jadinya 2 kali 3 kan 6. 6 pi per 6. 6 bagi 6 kan 1. 1 pi. Ya pi aja. Kalau udah tahu ternyata gampang, easy peasy. Emang gampang sih. Udah tahu rumusnya. Kita coba nomor 3 ya. Nomor 3 yang ini. Sekarang tangan. Kalau tadi kan si sinus sama kosinus kita menyelesaikannya 2 kali tuh. Ada 2 tahap. Kayak gini nih. 1, 2. 1, 2. Nah, kalau tangan cuma ada 1. Terus dia K-nya bukan dikali 360, tapi K-nya dikali 180. Jadi udah rumusnya itu doang. Kita cuma nyelesain sekali aja. Itu. Nggak double-double kayak tadi. Nah, ini tinggal dibuat tangan X plus 15 derajat sama dengan cari tangan berapa yang nilainya min 1. Nah, nilai tangan theta. Nggak usah mikirin negatifnya dulu pokoknya. Pikirin yang nilainya 1 aja gitu. Biar gampang gitu dulu. Yang nilainya 1. Tangan berapa yang nilainya 1? Tangan berapa? Coba. 45. 45, oke. 45 derajat kan? Nah, tapi ini tuh negatif di sini. Ada negatif di situ. Balik lagi ke kuadran tadi. Semua saya tahu caranya. Nah, tangan yang negatif mulai ada di kuadran berapa? Ini semua positif, sin positif, tangan Kuadran positif. 2. Kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2 tangan negatif, berarti sudut si 45 ini harus dibuat jadi yang nilainya di antara 90 sama 180. Nah, supaya tangannya sama dengan min 1, tetanya itu harus, supaya ada di kuadran 2, 180 dikurangi 45 gitu. Jadi pada saat di sini kita tulis tangannya, tangan
bukan tangan 45 tapi tangan 135 dari 180 dikurangi 45 ini. Udah deh, kalau udah ketemu sudutnya berapa, tinggal kita selesaikan si X-nya. Kita cari X-nya, X tambah 15 sama dengan 135 sudutnya, ditambah K, hati-hati bukan 360 tapi 180 itu. Jadi X-nya adalah 120 ya, karena kan 135 kurang 15 ditambah K 180. Terus mulai K dari 0 misalnya. Berarti X-nya 120 tambah 0. Terus K-nya 1, berarti X-nya 120 tambah 180 atau X-nya 300. Tuh. Nah, ini kalau dilanjutin lagi udah pasti bakal melebihi interval yang diminta di soal. Makanya ini udah selesai sampai sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat sama 300 derajat. Cara ngira-ngira K-nya biar nggak ngelewatin interval gimana? Dicoba-coba aja sih kalau ini mah. Tapi biasanya sih dimulainya dari 0. Dari 0 terus 1. Terus kalau kira-kira dilanjutin bakal lebih dari 360 atau lebih dari interval yang diminta, ya udah berarti stop gitu. Oke. Lanjut ya. Soal yang lain ya. Tadi kalau nggak salah aku nemu yang intervalnya. Nah ini. Kalau kalian lihat, ini intervalnya negatif 180 sampai 180. Artinya X yang dihasilkan harus segitu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk soal ini. Jadi diminta cos 3X sama dengan min setengah. Nah, dalam pikiran kita, cosinus berapa? Ini coret-coretan aja ya, coret-coretan di luar di sini. Cosinus berapa yang nilainya setengah? Nggak usah pikirin negatifnya dulu. Cosinus berapa yang nilainya setengah? 60 derajat. Nah, tapi di sini nilainya itu negatif. Nah, balik lagi ke kuadran tadi. Semua saya tahu caranya. Di kuadran berapa cosinus mulai negatif? Pertama kali ketemu cosinus negatif di mana? Kuadran 2. Oke, supaya 60 derajat ada di kuadran 2, makanya harus 180 dikurangi 60 gitu. Makanya jadi cosinus 120 kalian tulis. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Jadi sekarang kita punya 3X sama dengan 120 yang pertama, ditambah K 360, terus yang kedua 3X sama dengan, nah karena ini kosinus, min 120 tambah K kali 360 gitu. Nah, kita selesaikan satu-satu sama yang ini. Jadi X-nya 40, ini semua dibagi 3 ya, tambah K kali 120. Nah, ingat bahwa intervalnya itu dari minus 180 sampai 180 derajat gitu. Artinya di sini kita bisa mulai dari K-nya. Misalnya kalian mau 0 dulu, nggak jadi masalah. Misalnya kita mulai dari 0 sama kita dapat X-nya 40 kan, kalau masukin K-nya 0. Terus K-nya 1. X-nya itu 40 tambah 120. Atau X-nya 160. Nah, ini kan udah dekat ke 180 nih. Berarti udah stop nih untuk nilai yang positif. Nah, tapi dari 40 ini kan masih bisa turun ke 100, ke yang negatif kan. Nah, makanya kita mulai cari yang min 1. Misalnya mulai dari min 1. Berarti X-nya 40 dikurangi 120. Atau X-nya negatif 80. Terus kalian penasaran nih, kalau K-nya negatif 2, nilainya berapa gitu. Coba aja negatif 2. X-nya 40 dikurangi 2 kali 120, 240. Jadi X-nya negatif 200. Nah, kalau yang ini kan di luar tuh, di luar interval yang diminta di soal. Ya kan, berarti yang ini nggak dipakai, bukan penyelesaian. Berarti penyelesaian dari persamaan pertama ada 3, 40, 160, sama negatif 80 gitu. Terus selesaiin lagi yang ada di sini. Di sini X-nya sama dengan negatif 40 tambah K kali 120. Kita katakanlah mulai dari K-nya
Karena kita udah tahu tadi ada, bisa kita coba pakai K negatif, kita coba dari K-nya negatif 1 misalnya. Kita akan dapat X-nya min 40, masukin min 1 ke sana kan jadi minus 120. Jadi X-nya minus 160. Ini masih berada di dalam batas. Tapi kalau kita nyobain K-nya negatif 2, ini udah minus 160. Ini udah terlalu dekat kan ke minus 180. Makanya kita nggak perlu coba untuk nilai K sama dengan negatif 2. Nah, udah K sama dengan negatif 1, kita coba K sama dengan 0. X-nya minus 40. Coba lagi untuk K sama dengan 1. X-nya sama dengan minus 40 ditambah 120. Atau X-nya 80. Tuh. Terus kita coba untuk K sama dengan 2. X-nya min 40 tambah 240. Jadi X-nya punya dapat 200. Nah ini nanti ini nggak masuk ke dalam penyelesaian karena di luar interval yang diminta. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya ada, pertama biasakan nulis penyelesaian dari yang paling kecil ya angkanya. Yang pertama ada minus 160, ini itu, terus minus 80, terus minus 40, ada 40, ada 80, terakhir 160. Jadi ada 6 penyelesaian gitu. Jadi kalau nulis penyelesaiannya mulai dari minus 160, minus 80 ya, minus 80, 40, 40, 10 sama 160 derajat gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba yang soal B. Kalau ketemunya begitu ada kuadrat-kuadratnya, kalian andai-andaikan ini tuh persamaan kuadrat dulu gitu, nanti perlu difaktorkan gitu ya. Jadi ada 2 sin kuadrat X min 7 sin X ditambah 3. Nah, ini misalkan dulu aja sebagai A si sin X-nya itu. Jadi persamaannya tuh jadi 2A kuadrat min 7A tambah 3 sama dengan 0. Gitu. Selanjutnya ya difaktorkan. Nanti dapat 2A min 1, A min 3 nanti ini. Tuh, dengan 0. Gitu. Nanti faktorin. Udah selesai difaktorin, cari akar-akarnya. Jadi 2A sama dengan 1, A sama dengan 1 per 2, sama A sama dengan 3. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, terus kita kembaliin lagi deh. Nilai A-nya itu siapa? A-nya itu kan sin X. Berarti sin X sama dengan setengah atau sin X sama dengan 3. Nah, kalau ketemu sin X sama dengan 3, kalian patut curiga. Kenapa? Karena yang namanya sinus suatu sudut, berapapun itu sudutnya, ya, nilai sinusnya itu akan, nilai sinus, pokoknya intinya nilai sinus suatu sudut itu berada di antara min 1 dan 1. Jadi nggak ada tuh namanya sinus X sama dengan suatu sinus nilainya 5 gitu, atau nilainya 2. 1,1 pun nggak ada. Kalau kalian pakai kalkulator, kalian bakal dapet error, net error nanti. Termasuk juga nilai kosinus. Kosinus X juga nilainya di antara min 1 dan 1. Ini, kalian simpan ini. Supaya ketika ngelihat sin X sama dengan 3 di sini, ini tidak memenuhi. Artinya ini nggak perlu diapa-apain. Udah, tinggalin aja, buang. Anggap nggak ada. Gitu. Ya, yang perlu kalian selesaikan adalah yang ini, sin X sama dengan setengah gitu. Jadi sin X sama dengan setengah adalah sin 30, karena nilai sinus yang setengah adalah sudut 30 tuh ya. Baru deh pakai sifat si sinusnya. Yang pertama X sama dengan 30 tambah K 360
Berarti kalau untuk K sama dengan 0, kita akan dapat X-nya 30. Simpan. Terus satunya lagi, untuk X sama dengan 180 dikurangi sudutnya, ditambah K kali 360. Atau X-nya 150 tambah K 360. Untuk K sama dengan 0, menghasilkan X 150 derajat. Udah selesai. Penyelesaiannya ada 2. Bahwa si X-nya 30 derajat sama 100 derajat. Aku lanjut dulu. Tadi kan sinus sudah, kosinus sudah, tangan juga udah. Nah, ada lagi yang bentuknya itu sinus sama cos jadi satu. Kayak yang C ini. Nah, kalau ketemu sin sama cos jadi satu, kalau nggak ada embel-embel lain, kalian bisa langsung bikin sin 2x per cos 2x sama dengan 1. Karena setiap ruas dibagi dengan cos 2x. Semua ruas dibagi dengan cos 2x. Nah, sin per cos, ini ada sin per cos, itu adalah tangen. Makanya jadi tangen 2x sama dengan 1. Nah, selanjutnya ya tinggal diselesaikan dengan sifat tangen, bahwa tangen yang 1 itu adalah tangen 45 kan. Jadi 2x sama dengan 45 ditambah K 180. Jadi X-nya 22,5 tambah K 90. Udah deh, tinggal nyoba-nyoba nilai K-nya. Nah, dari 0 hasilnya X-nya berapa? K-nya 1. X-nya berapa? K-nya 2. Juga X-nya, terus K-nya juga di ini kalau nggak ada embel-embel selain sin sama cos. Kalian langsung pindahkan supaya bentuknya jadi tangan kayak gini. Nah, tapi kalau ada embel-embel lain, misalnya, nah ini nomor 3 nih. Ini kan ada embel-embel lain nih. Selain sin sama cos ada si 1 di sini. Gitu. Nah, ini kita nggak bisa pakai yang sebelumnya kita bahas. Kita harus pakai ini rumusnya ini. Jika A sin X plus B cos X sama dengan, jadi bentuk si A sin X B cos X-nya itu diubah ke dalam bentuk yang sebelah kanan ini, yang K cos X min alpha ini. Nah, nilai K, ini kan ada nilai K sama nilai alpha kan. Nah, nilai itu dicari dengan cara yang ini. Oke? Ya, bahwa K-nya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat sama alfa adalah arcus dari tangan A per B. Nah, maksudnya gimana? Coba bahas ini. Di sini ada sin X min cos X sama dengan 1. Nah, bentuk yang di ruas kiri ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk K kali cos X min alfa. Nah, K-nya itu dicari dari, lihat koefisien sin itu sebagai A dan koefisien cos sebagai B. Jadi A-nya 1, B-nya min 1. Nah, kita cari K-nya. Dari sini kita bisa nyari K, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi K-nya akar dari 1 kuadrat tambah negatif 1 dikuadratkan. Atau akar dari 1 tambah 1 kan 2. Nah, jadi K-nya akar 2. Nah, ini simpan dulu. Gitu. Terus juga nyari nilai alfa, bahwa alfanya adalah arcus dari tangan A dibagi B. Nah, arcus tangan A-nya 1, B-nya min 1. Gitu. Nah, hati-hati ya di sini ya, karena di sini itu sangat berpengaruh ke nilai alfa yang dipakai nantinya. Ingat bahwa tangen theta adalah Y per R. Jadi kalau punya tangen theta sama dengan 1 per min 1, dengan tangen beta misalnya sama dengan min 1 per 1, meskipun ini nilai tangennya sama, ini kan sama-sama tangennya sama dengan min 1, benar nggak? Ini kan sama aja tangennya itu, tangen theta sama dengan tangen beta sama dengan min 1. Tapi nilai sudut theta sama betanya itu beda. Gitu. Karena pengaruh di mana? Ngaruh di letak
siapa yang negatif gitu. Nah, ingat di kuadran tadi, balik lagi ke kuadran. Ini sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu X negatif, sumbu Y negatif. Nah, tangan itu kan negatif. Ini kan tadi semua saya tahu caranya. Artinya tangan negatif di kuadran 2 sama kuadran 4 negatif nih. Nah, kalau di kuadran 2, Y-nya positif, di sini Y-nya positif, X-nya negatif. Nah, yang theta ini sudutnya ada di kuadran 2. Sementara si beta karena dia Y-nya negatif, X-nya positif. Y-nya negatif, X-nya positif, ada di kuadran 3. Ini si beta ada di sini. Gitu. Jadi nilai si theta mah di kuadran 2, si beta mah di kuadran 4, sorry. Kuadran 4. Jadi kalau 1 kan 45 derajat ya tangannya. Tangan sudut 45. Jadi kalau di kuadran 2, 180 kurangi 45. Kalau di kuadran 3, 360 kurangi 45. Tuh, beda nilai tetanya. Yang satu nilainya 135, yang satu 315. Makanya nanti di sini, yang ini akan berpengaruh nih ke sudut yang si alfa ini. Gitu. Paham nggak maksudnya? Oke. Jadi kalau gitu si alfa ini nilainya berapa? Kan min 1 tuh, tangannya min 1. Tapi dia harus ada di kuadran berapa? Ini kan Y per R tuh. Y per R. Ini salah ya, Y per X ya. X. Nah, berarti ada di kuadran berapa dong alfanya? Kalau yang ini? 2. 2. Ya, berarti alfanya itu adalah 135 derajat. Gitu. Oke. Nah, sekarang bentuk sin X per cos X yang itu ini berubah menjadi K ini ya, kali cos X min alfa, atau sama aja dengan akar 2 cos X min alfanya 135 sama dengan 1 gitu. Jadi harus diubah dulu sih bentuk sin X min cos X-nya ini supaya menjadi bentuk yang di bawahnya ini gitu. Baru setelah itu diselesaikan kayak biasa, bahwa cos X min 135 sama dengan 1 per akar 2. Rasionalkan dulu akar 2 per akar 2. 1 per 2 akar 2. Gitu. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? 45. 45. Oke, 45. Udah deh, selesain kayak biasa. X min 135 sama dengan 45 ditambah K 360. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ini cos, jadi X min 135 sama dengan negatif 45 tambah K 360. Jadi X-nya yang sebelah kiri ini 180 tambah K 360. Yang kanan X-nya 90 plus K 60. Udah tinggal nyoba-nyoba nilai K-nya 0, K-nya 1, dan seterusnya. Terus juga ini K-nya 0, K-nya 1. Sampai dapat nilai X yang berada pada interval 0 sampai 360 derajat. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu bentuk soal yang begini? Oke, udah cukup jelas ya. Kita lanjut ke bentuk yang lain. Tadi kan udah ada nih yang bentuknya kayak gini, ada kuadratnya, tapi kan ini sama-sama sin, jadi bisa difaktorkan. Nah, ada juga yang bentuknya kita perlu menggunakan identitas trigonometri untuk nyelesain persamaan itu. Contohnya yang, nah ya ini, soal nomor 4-nya. Nah, ini harus diselesaikan pakai identitas dulu, karena di sini ada si nih sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Gitu. Ada di bagian identitas trigonometri yang ini. Nah, nomor 6. Itu identitas. Kalian
wajib hafal identitas trigonometri ya, bahwa kosinus itu kebalikannya sinus, kosekan itu kebalikannya sinus, terus sekan itu kebalikannya kosinus, kotangen itu kebalikannya tangen. Tangen adalah sinus dibagi kosinus, kotangen adalah kosinus dibagi sinus gitu. Terus yang hubungan ini sin kuadrat x atau sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, kalau semua ruas ini dibagi, jadi kalian nomor 7 sama 8 ini mau hafal bagus enggak juga nggak apa-apa, yang penting bisa memunculkan lagi sendiri gitu. Kalau nomor 6 ini kita semuanya bagi dengan kosinus kuadrat theta, nanti kan ketemu sinus bagi kosinus kan tangen, tapi kan kuadrat tuh. Terus kosinus dibagi kosinus 1 ini sama dengan 1 dibagi kosinus sekan tapi kuadrat tuh ya. Tapi kalau misalnya si nomor 6 ini dibagi dengan sinus kuadrat theta, nanti hasilnya yang nomor 8. Sinus dibagi sinus 1. Kosinus dibagi sinus kotangen, tapi pangkat 2. Tuh. 1 dibagi sinus, 1 per sin itu kosekan, pangkat 2. Tuh. Jadi kalian mau hafal tiga-tiganya boleh, enggak pun harus tetap bisa memunculkan si 2 yang di bawah ini, si nomor 7 sama 8 ini kalian harus bisa munculin. Gitu, ya. Nah, kembali lagi ke soal. Di sini kan ada sin kuadrat plus cos kuadrat tuh. Nah, itu diganti dengan 1. Makanya tinggal 1 sama dengan sin x tambah pi per 4 atau sin x tambah pi per 4 sama dengan 1. Selanjutnya x tambah pi per 4 sama dengan sin yang nilainya 1. Sin 90 derajat. Nah, tapi 90 derajat itu kalau dijadikan radian adalah pi per 2. Selanjutnya, ya sama kayak tadi. Yang pertama, x tambah pi per 4 sama dengan pi per 2 tambah k kali 2pi. Ini. Terus yang kedua, x tambah pi per 4 sama dengan, kan harusnya 180 min a kan. Nah, ini bukan 180 tapi pi dikurangi sudutnya pi per 2 tambah k kali 2pi gitu. Ya udah, selanjutnya kayak tadi biasa. Gitu. Paham nggak? Yang ini, model yang ini. Ya, ini nggak diselesaikan sampai dapat nilai x ya. Karena aku anggap udah bisa lah, karena takutnya kalian bosan ngulang-ngulang hal yang sama gitu. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Kalau misalnya mau tahu nilai x-nya, kalian bisa hitung sendiri ya. Oke. Lanjut lagi ke bentuk soal yang lain. Aku punya soal yang ini. Kalau ada tanda kurung itu dibuka aja dulu, dibongkar dulu aja, supaya kita bisa mencari bentuk paling sederhana dari persamaan itu. Nah, ini 2 sin, kalau dibuka kurungnya kan di distribusi. Jadi 2 sin kuadrat x tambah 2 sin x tambah 1 sama dengan, ini juga didistribusi. Nah, luas kanannya juga didistribusi. Ada 2 cos kuadrat x tambah 2 sin x gitu. Oke? Terus nanti kan ini kan ruas kanan, ruas kiri sama-sama ada sin x, 2 sin x. Ini bisa dicoret nih. Yang ini bisa dicoret. Tuh. Ya, jadi tinggal ada 2 sin kuadrat x ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat x. Ini paham nggak? Oke. Nah, kita pindahin, ini aku ada kebayang pakai satu cara, tapi kayaknya ada lebih dari satu cara deh. Enggak, memang harus satu cara. Oke. Ini kumpulin.
yang ada sin sama cosnya kumpulin. Jadi 2. Ini 2 sin kuadrat ini pindah ke kanan, tapi aku tulis sebelah kiri ya. Jadi 2 cos kuadrat, aku tulis sebelah kiri, dikurangi 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Gitu. Nah, 2-nya keluarkan, jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan 1/2. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, bisa 2 cara, Ding. Ini nanti ada 2 cara ya. Cara pertama, pakai identitas. Kita mulai dari, ambil dari sini aja. Ini kopas ke sini. 2 cos kuadrat X min 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, ada identitas trigonometri yang tadi, bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi, salah satu sin atau cosnya diganti. Misalnya kita mau ganti cosnya. Berarti kan cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X kan. Nah, ini menggantikan itu. Jadi 2 kali cos kuadratnya ganti jadi 1 min sin kuadrat X. Kurangi 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Paham nggak sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. 2 dikurangi 2 sin kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Tuh. Terus jadinya 2 dikurangi 4 sin kuadrat X sama dengan 1. Atau 4 sin kuadrat X sama dengan 1. Ya kan? Sin kuadrat X sama dengan 1/4. Nah, kalau ini kita dapat nilai sinnya itu bukan sudut istimewa karena kan 1/4. Itu udah benar ya? Ini. Oke, udah benar. Nah, kalau ada kayak gini, berarti cara ini nggak bisa kita lanjutin karena kan kalian yang namanya ulangan nggak pakai kalkulator gitu. Makanya sebisa mungkin mendapatkan nilai di enggak ini sin kuadrat nih. Enggak bisa. Kecuali kalau misalnya ketemu sin X sama dengan 1/4, nah ini stop nih, nggak bisa dilanjutin ya karena kan sudutnya bukan istimewa. Kalau ini masih bisa diselesaikan. Jadi sin X-nya kalau diakarin itu plus minus 1/2. Jadi kedua ruas diakarin. Kedua ruas diakarin. Ya, plus minus harus ada plus minus. Terus sin X sama dengan min setengah sama sin X sama dengan setengah. Jadi sin X sama dengan sin yang di kuadran 3 supaya sinusnya negatif. 180 tambah 30, 210. Yang ini sin X sama dengan sin 30. Ya, ini cara pertama. Dan mau ditanyain dulu, Kak, 2 minnya itu dikemanain? Yang ini ya, ini bukan. Sebenarnya si min 4 ini, min 4 sini itu pindah ruas ke sebelah kanan. Tapi aku tulis di sebelah kiri. Gitu. Jadi si 1 pindah ke kiri tapi ditulis sebelah kanan. Jadi 2 dikurangi 1 gitu, 1. Atau gini kalau bingung ditulis ulang aja. 2 dikurangi 4 sin kuadrat X sama dengan 1. Terus min 4 sin kuadrat X sama dengan 1 kurangi 2. Min 4 sin kuadrat X sama dengan min 1. 2 ruasnya dikali min 1. Jadi 4 sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini langsung lompat ke situ. Oke. Ini kan cara pertama nih. Nah, cara keduanya, tadi kita dapat ini kan, cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ini nih, sama dengan setengah. Sebenarnya ada
yang lebih singkat daripada si cara pertama ini gitu. Jadi cara keduanya cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan 1/2. Nah, ya 1/2. Nah, yang ini itu nanti kalian akan belajar tentang sudut rangkap atau sudut asalnya dari sudut jumlah sudut sama selisih sudut. Nah, sudut rangkap yang ini bahwa cos kuadrat yang ini ya, yang paling atas. Nah, ini yang paling atas. Cos kuadrat A min sin kuadrat A adalah cos 2A. Gitu. Makanya di yang tadi lebih sederhana sebetulnya kalau kita menghitungnya dengan begini. Ini langsung diganti jadi cos 2A sama dengan 1/2. Atau cos 2A sama dengan cos 60. Atau 2A sama dengan 60 ditambah K 360 yang pertama. Terus yang keduanya 2A sama dengan min 60 tambah K 360. Itu lebih singkat kan? Di sini ada 2 alternatif pilihan cara kalian menjawab gitu. Nanti hasilnya akan sama aja kok. Ini kan kita dapat nih. Yang tadi kan 210 sama 30 kan. Nah, ini kalau dilanjutin lagi si A-nya kan sama dengan 30 tambah K 180. Untuk K sama dengan 0 dapat A-nya 30. Untuk K sama dengan 1 dapat A-nya 210. Sama aja. Dan ini A-nya minus 30 tambah K 180. Untuk K sama dengan 0 negatif, nggak mungkin kan, jadi K sama dengan 1, A-nya sama dengan X ya, ini sorry. Nah, ini 150, ini 2, X-nya sama dengan 330. Nah, ini juga sebenarnya yang tadi ini belum selesai karena kan kita ini harus menggunakan si rumus tadi itu. Ini harus digunain lagi. Masih ada 2 lagi penyelesaiannya. Jadi kalian punya 2 alternatif cara menyelesaikan si soal yang bentuknya kayak gini tadi. Kita coba lanjutin lagi. Tapi sekarang aku mau minta kalian yang ngerjain. Aku mau minta kalian ngerjain soal nomor 2. Silakan dikerjain dulu. Ada yang dapat nih 60, 30, 90. 30. Ada yang lain enggak? Cuman 2 aja jawabannya. 30 sama 90 aja. Oke, ada yang 30, 90, 210, 270. Ada 4 ya. Ada yang dapat 4. Oke, kita cek ya. Nah, ini. Sama ya. 30, 90, 210 sama 270. Oke. Sip. Bisa kan? Ini sebenarnya nggak susah kan? Nah, aku mau ngarang soal. Aku punya sin X plus cos X sama dengan min 1. Nah, selesaiin ini dengan menggunakan tadi si A sin X plus B cos X diubah dulu menjadi bentuk K cos X min alpha dengan K-nya akar dari A kuadrat plus B kuadrat dan alfanya adalah arcus tangan A per B. Sok, silakan. Dua 270, 360 kalau intervalnya 0 sampai 360. Oke, ada yang udah jawab. Oh iya, aku lupa ngasih interval ya. Intervalnya biasa ya, 0 sampai 360 aja. Ini intervalnya 0 sampai 360. 270 sama 360. Kita cek benar apa enggak.
jawabannya. Ada lagi yang udah punya jawaban? Atau bingung? Kalau bingung kita bahas sama-sama. Bingung, Kak? Oke, kita bahas ya. Pertama kita cari si K-nya dulu. Dari persamaan yang di atas ini, kita punya koefisien sin X itu A nilainya 1, sama B sebagai koefisien cos itu nilainya 1. Jadi K-nya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi K-nya akar 1 kuadrat, 1 kuadrat. Jadi K-nya akar dari 2. Gitu. Nah, itu simpan. Terus yang kedua, alfanya adalah arcus tangan A per B. Jadi 1/1. Gitu. Artinya alfanya, ini kan sama-sama positif nih atas bawah. Ya kan? Berarti kan tangannya pasti ada di kuadran 1. Jadi yang tangan 1, yang nilai tangannya 1 kan 45. Berarti alfanya 45 derajat. Nah, bentuk sin X plus cos X yang di atas ini bisa diubah menjadi akar 2 cos alfa X dikurangi alfanya 45. Nah, ini yang nilainya sama dengan min 1. Gitu. Jadi yang ini nih. Yang ini. Nah, gitu. Sampai di situ paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita sama kayak tadi caranya. Si cos ini biarkan ada di ruas kiri sendirian. Jadi tinggal min 1/akar 2. Dirasionalkan akar 2. Oh iya, salah. Tadi aku arcus tangannya 1/35. Oke. Jadi hati-hati ya pada saat hitung arcus tangan yang ini, kalian harus hati-hati lihat siapa si A sama B-nya itu positif negatifnya itu ngaruh ke nilai alfa yang kalian perlukan gitu. Nanti akan menghasilkan nilai yang beda soalnya. Jadi cosinus X dikurangi 45 sama dengan min 1/2 akar 2 gitu. Jadi cosinus X min 45 sama dengan cosinus berapa yang nilainya min setengah akar 2. 135. Oke, betul. Jadi yang pertama X min 45 sama dengan 135 tambah K 360. Nanti ini jadinya X-nya sama dengan 180 tambah K 360 kan. Jadi untuk K sama dengan 0, X-nya 180. Nah, ini 1. Terus yang kedua untuk X min 45, karena ini cos, jadi min 135 tambah K 360. Atau X-nya min 135 tambah 45. 90. Dan 90. Betul nggak? Tambah K 360. Terus jadi X-nya untuk K sama dengan 1. X-nya sama dengan 270 derajat. Jadi penyelesaiannya 180 sama 270. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Karena ada yang nanya nih, Kak, cara nentuin persamaan trigonometri dari grafik tuh gimana? Ya, nanti kita bahas juga. Yang bentuk soal ini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, aku mau ke tentang ini kan, grafikan. Nah, kalau grafiknya kalau kalian soalnya pilihan ganda sih gampang, tinggal dicocok-cocokin aja. Misalnya nih, untuk grafik ini nih misalnya, persamaannya apa gitu kan. Nah, tinggal cocok-cocokin aja. Untuk X-nya 0, yang titik 0, itu menghasilkan Y-nya negatif 2. Kalian cocokin ke dalam si ABCDE-nya. Gitu. Kalau yang A kan jadinya
kalau kita substitusi X-nya 0 ya. 2 sin 0 dikurangi pi per 2. Atau jadinya 2 sin min pi per 2. Nah, sin min pi per 2 itu kan min 1. Jadi 2 kali min 1. Jadi min 2. Berarti ini oke. Tuh. Tapi kalian perlu cek yang lain. Siapa tahu ada yang sama jawabannya. Nah, kalau kita cek yang B, 0, X-nya 0 kan. Jadi ini aku ngapus 0-nya aja nih. Ngapus X-nya aja karena X-nya kan 0. Nah, ini kita hapus aja. Buang. Tuh, buang. Nah, kalian lihat di situ nilainya berapa hasilnya kalau X-nya 0. Ini kan sin pi per 2 kan 1. Jadi 2 kali 1, 2. Padahal kan kita mintanya min 2 kan. Berarti kan ini salah. Ini juga jadinya sin pi per 2, salah. Ini sin pi per 2, 1, tapi di luar ada min 2. Berarti min 2 kali 1. Min 2. Ini masih bisa betul. Gitu. Terakhir, yang ini juga sin pi per 2 kan 1, tapi di luar ada min 2. Min 2 kali 1 kan min 2, berarti bisa betul. Nah, artinya sekarang pilihan kita tuh antara A, D, atau E. Nah, kalau udah punya pilihan gitu, kalau ternyata ada yang nilainya sama, kita coba lagi untuk titik yang lain. Misalnya, titik berapa yang gampang? Nih, pi per 4 gitu misalnya. Kalau pi per 4 kan nilainya harus 0 kan. Kalau X-nya sama dengan pi per 4, maka Y-nya harus sama dengan 0. Nah, ini dicoba ke dalam si A, yang hasilnya berapa, si D berapa, si E berapa. Nah, yang si C sama si B nggak usah dicoba lagi, karena udah pasti salah. Gitu. Itu tinggal dihitung deh, masukin X-nya pi per 4 ke dalam setiap persamaan. Mana yang hasilnya 0. Sebaliknya juga sama, kalau misalnya ada dikasih persamaan, terus grafiknya apa? Grafiknya yang mana? Nah, ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi kira-kira gitu deh kalau soalnya pilihan ganda. Tapi kalau soalnya esai sih jarang-jarang sih. Paling kalau esai justru malah dari persamaan persamaan trigonometri diminta bentuk grafiknya, disuruh gambar grafik gitu. Maksudnya gimana nih, Adeline Carolina? Kalau dijadiin ke yang ada ABCD-nya sama ya, Kak? Maksudnya gimana? Pokoknya kita coba-coba aja. Kita coba-coba mana yang hasilnya sesuai dengan yang dikasih di grafik gitu. Atau kalau kalian mau cobanya X-nya 2, ini Y-nya kan harus 2 kan. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai coba-coba gitu. Yang Y sama dengan A sin B X min C plus D. Sama sih. Kayaknya sama. Sama-sama. Tapi biasanya sih lebih cepet kalau pakai coba-coba gini sih. Apalagi kalau kalian lupa rumus. Itu tinggal coba-coba aja. Nah, tapi kalau diminta menggambar grafik, misalnya tadi ada soal gambarkan grafik itu kan. Nah, tinggal sebenarnya kalian bikin tabel aja dulu. Misalnya mau bikin grafik Y sama dengan yang mana misalnya? Kalian mau yang mana? A, B, C, apa D? Kalian pilih coba. Buat jadi contoh. B, kita coba B ya. Y sama dengan min 2 cos X ditambah 1. Nah, kita bikin aja tabelnya. Tabelnya itu untuk nilai X-nya misalnya 0, 30, pakai sudut-sudut istimewa gitu. 30, 45, 60, 90. Lanjutin misalnya sampai 360 gitu misalnya. Berarti kan 120, 150, dan seterusnya. Nah, terus kalian cari nilai cos-nya. Cos-nya kan ini 1
setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0, min setengah, min, ini 135 dulu ya, 135, min setengah, 2, dan seterusnya gitu. Nanti ada, ini kan si cos X dikali min 2, berarti min 2 cos X. Kalian bikin tuh, kalian min 2 semua. Min 2, min akar 3, min akar 2 ya, min 1, 0, 1, akar 2, dan seterusnya. Terus nanti min 2 cos X ditambah 1. Jadi yang baris ketiga ini kita tambahin 1 semua. Min 1, min akar 3, tambah 1, berarti 1 min akar 3, 1 min akar 2, 0, 1, tambah 1, 2, tambah 1, 1 tambah akar 2, dan seterusnya. Nah, kalau udah dapat ini, berarti nanti yang diplot adalah yang ini X-nya, pasangannya yang ini Y-nya. Tinggal dibuat ke dalam koordinat deh. Ini 0, 0, 30, 45, dan seterusnya gitu. Paling gitu sih kalau bikin grafik. Intinya gitu. Dikasih, kita cari nilai X-nya berapa ya, terus nyari nilai Y-nya berapa. Nah, kemudian diplotkan ke dalam sumbu koordinat kartesius gitu. Tapi kalau aku dulu, kalau gambar ini, kalau kayak gini kan bikin grafik lamaan. Jadi yang namanya guru tuh nggak mungkin ngecekin nilai ini berapa, nilai ini berapa. Paling cuman ngelihat secara garis besar grafiknya tuh bener apa enggak. Nah, caranya tuh gini. Kalau grafik Y sama dengan sin X, dia bentuk grafiknya begini. Grafik normalnya tuh begini. Ini 0 sampai 360, di sini tengah 180, terus ini 90, sini 1. Nah, ini 270, ini 1. Jadi kalau Y sama dengan 2 sin X, itu bikinnya tanpa pakai tabel-tabelan, langsung aja begini, sama, cuman dikali 2. Ini jadi 2, ini min 2, tapi titik yang ininya di X-nya sama, 180, ini 90, ini 270, ini 360, gitu. Ya, kalau misalnya Y sama dengan sin X tambah 1. Nah, artinya ini 1 ya. Ini 2. Nah, yang tadinya begini, kan ini kan sin X nih, yang ini, yang hitam kan sin X. Sama dengan sin X. Nah, kalau ditambah 1, tinggal si ini, si grafiknya ini dinaikin 1 gini. Nah, ini adalah menjadi Y sama dengan sin X ditambah 1. Tapi titik-titik yang di sininya tetap ini 90, ini 180, ini nempel ya harusnya ya ke bawah itu. Ini 270, ini 360. Tapi kalau misalnya dikurang, Y sama dengan sin X dikurangi 1, ini tadinya kan begini, ini 1, ini min 1. Nah, tinggal diturunkan aja grafiknya, si sin X itu dikurangin 1, diturunin satu satuan. Nah, ini digeser turun ke bawah gitu. Jadi ini tetap 190, 180, terus 270, ini 360 gitu. Itu kalau ngubah-ngubah ininya. Ini baru ngubah di luarnya. Misalnya mau bikin Y sama dengan 2 sin X ditambah 1. Kalian bikin 2 sin X dulu. Ini kan 2 sin X nih. Kalau ini 2, min 2. Ini kan 1. Nah, tinggal ini dinaikin 1. Nah, gitu. Jadi deh, 2 sin X tambah 1. Itu kalau sin X. Jadi sin X itu bentuk dasarnya itu begini.
Kalau ada plus minus itu kan digesernya naik turun. Kalau plus naik, kalau plus digeser naik, kalau minus digeser turun. Nah, kalau pergeseran kanan kiri itu dari si nilai X-nya. Gitu. Jadi kalau ada Y sin 30 X 30, nah negatif itu gesernya ke kanan, positif itu gesernya ke kiri, tanda di sini. Jadi sin X kan gitu. Nah, artinya sorry, aku gambarnya ini 90. Di sini misalnya 30. 90. Kan digesernya 30 tuh. Nah, digesernya itu karena ini min 30, digesernya ke kanan. Gesernya 30 derajat. Tuh, geser. Gitu. Udah deh. Jadi grafiknya. Tinggal lanjutin aja. Ngerti nggak? Gampang kan? Terus lagi misalnya Y sama dengan sin 2X misalnya. Nah, ini. Jadi kalau Y sama dengan sin X itu dari 0 sampai 360 dia cuman ada satu gelombang gini, satu bukit, satu lembah. Kalau Y sama dengan sin X. Tapi kalau Y sama dengan sin 2X dari 0 sampai 360 itu ada dua gelombang. Jadi ada dua bukit sama dua lembah gitu. Artinya kalau kita bagi dua kan di 180. Nah, sampai 180 itu satu gelombang. Sampai 180 ada dua gelombang gitu. Tinggal kalau misalnya ada Y sama dengan 2 sin 2X ditambah 1 gitu. Kita bikinnya gini. Ini kan sin 2X nih. Berarti bikin dua gelombang. Terus kasih 0, ini 360 sampai sini, ini 180. Ini 90. 70. Nah, tapi kan ini 2 nih, ya kan? Berarti puncaknya ada di 2 sama ada di min 2 gitu. Terus ini ditambah 1. Berarti si grafik sisinnya ini dinaikin 1. Misalnya ini 3. Ini 1. Nah, ini dinaikin nih. Naik 1 aja tapi. Nah, naik 1. Jadi puncaknya sekarang ada di 3 ini. Gitu. Itu kalau sinus, pokoknya sinus itu bentuk dasarnya adalah begini, ya. Nah, tapi kalau kosinus, kalau Y sama dengan cos X, dia bentuk dasarnya adalah begini. Nah, itu. Selebihnya sama. Ini 90, 80, 270, 360. Jadi kalau Y sama dengan cos X ditambah 1, ini 1 min 1 ya. Tadinya kan gini, min 1, ini min 1. Nah, karena ditambah 1, si ini nih naikin 1 gitu. Jadi ini di 2. Jadi kalau aku bikin grafik kosinus atau sinus itu bikin bentuk dasarnya dulu. Kalau sinus dasarnya begini, kalau kosinus bentuk dasarnya begini. Nah, tinggal ini mau digesernya kemana gitu. Apakah naik, apakah turun, apakah ke kanan, apakah ke kiri. Gitu. Kita belum sempat bahas yang identitas ya. Mungkin lain waktu deh. Nah, sebenarnya ada sih tadi soal identitas nih yang ini. Nah, ini. Tapi sebenarnya identitas itu intinya adalah mengubah si, ini secara garis besar aja, mengubah si yang bukan sinus sama kosinus, yang ini nih, nah ini diubah jadi bentuk sinus sama kosinus gitu. Dalam bentuk sinus sama kosinus nanti dibuktikan luas kiri harus sama dengan luas kanan. Nah,
selama pembuktian itu kita pakai semua rumus modal kita tuh rumus si identitas. Nah, ini identitas ini. Jadi selama menghitung selalu disambungin ke sini gitu. Tapi kalau ada ini kan lihat, kalau kalian lihat, jadi si kosekan diganti jadi sinus gitu. Tapi jadi sepersen gitu. Ini. Terus yang sekan juga diganti. Nah, tapi kalau kotangan sama tangan kalian gantinya jadi ini. Terus kalau ada muncul sin kuadrat, cos kuadrat, kalian ganti jadi 1. Jadi intinya sebenarnya pakai pertama kalian jabarin dulu nih yang si bukan sinus kosinus dijadikan dalam sinus kosinus. Nah, itu terus ganti di otak-atik supaya bentuknya muncul si identitas trigonometri yang lain gitu. Kira-kira gitu. Ini otak-atik sih. Mungkin kalau ada waktu lagi, yuk kita membahas si pembuktian ini pakai identitas. Gitu. Mungkin sekarang nggak sempet waktunya. Kita hari ini sampai di persamaan aja kali ya, sama sedikit tentang grafik gitu. Jadi kalau grafik trigonometri, kalian kalau yang tadi aku kasih shortcut untuk bikin kayak gini, geser kanan kiri naik turun, bingung, kalian selalu bisa balik lagi bikin tabel gitu. Ya, tabel, kemudian dari tabel dibuat ke dalam grafik gitu, diplot ke dalam sumbu koordinat kartesius. Itu sama kita tadi juga belajar tentang persamaan trigonometri dalam berbagai bentuk persamaan. Tuh. Yang itu dulu deh, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, mungkin kita sampai sini dulu aja ya diskusinya. Dan mudah-mudahan ada waktu lagi buat diskusi tentang si identitas ini. Gitu.